Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah teori komunikasi saya. Dan kali ini kita masih akan membahas mengenai teori komunikasi yang berkaitan dengan kelompok. Dan di sini sudah ada teori konvergensi simbolik. Oke, jadi kita lihat teori konvergensi simbolik itu pengertiannya. Padahal teori konvergensi simbolik adalah teori umum yang mengupas tentang fenomena pertukaran pesan yang memunculkan kesadaran kelompok yang berimplikasi pada hadirnya makna, motif, dan perasaan bersama. Jadi ini masih ada kaitannya dengan teori yang sebelumnya, hanya kalau teori konvergensi simbolik itu mungkin lebih ke arahnya kelompok-kelompok yang lebih positif begitu ya. Jadi ini fenomena mengenai pertukaran pesan yang ada dalam sebuah kelompok yang kemudian itu berimplikasi pada pemaknaan terhadap kelompok tersebut, kemudian ada motif dan perasaan yang kemudian menyatu di kelompok tersebut. Jadi kayak lebih ke membahas mengenai tentang bagaimana kelompok tersebut bisa menjadi kelompok yang solid karena mereka memiliki makna terhadap kelompoknya, kemudian mereka motif bersama, kemudian perasaan bersama memiliki kelompok tersebut, bagi perasaan perasaan nasib yang sama misalnya, bisa jadi seperti itu. Kemudian tokoh utamanya adalah Ernest Borgnine yang sering menyebutnya sebagai teori fantasi theme analysis atau FTA atau analisis tema fantasi. Jadi berkaitan dengan tema-tema fantasi, tapi bukan fantasi kayak film fantasi gitu, bukan ya nanti. Oke, jadi pertama ada tema fantasi. Jadi di sini tema fantasi itu ketika kita berbicara mengenai sebuah komunikasi dalam kelompok, itu sering muncul hal-hal yang kemudian disepakati dalam kelompok tersebut. Misalnya pesan-pesan, ada permainan kata, ada cerita, analogi, pidato yang menghidupkan interaksi dalam kelompok pasti sering dialami gitu ya. Bertukar cerita misalnya, kemudian bertukar pengalaman tentang masa lalu atau masa yang akan datang, kemudian ada kata-kata yang disepakati gitu. Nah, di sini hal-hal tersebut itu dinamakan dengan tema fantasi. Atau misalnya di sini juga ada pidato, juga bisa saja masuk dalam interaksi yang mampu menghidupkan kelompok tersebut, bisa jadi gitu. Jadi misalnya pimpinannya pidato untuk menyemangati kelompok. Nah, itu bisa masuk ke dalam tema-tema fantasi. Nah, yang dimaksud di sini adalah dalam teori konvergensi simbolik, partisipasi ini dikenal dengan rantai fantasi. Individu-individu tersebut telah berbagi kelompok fantasi. Jadi ketika kita ada dalam sebuah kelompok, itu biasanya akan muncul diskusi begitu ya. Ketika kita fokus pada diskusi mengenai pembahasan dalam kelompok, misalnya saya bekerja sebagai seorang sutradara, misalnya ketika saya masih berbicara mengenai produksi film, mengenai bagaimana menjadi sutradara yang baik, itu belum masuk ke tema fantasi. Tapi ketika saya bercerita lelucon mengenai misalnya ya, kayak bagaimana kemudian saya harus dimarahi suami saya karena tidak pernah pulang misalnya. Nah, itu kan sudah masuk ke dalam tema fantasi. Jadi hal-hal yang kemudian cerita-cerita yang di luar dari topik pembicaraan dalam kelompok. Nah, itu sudah masuk ke dalam tema fantasi. Biasanya itu dikemas dalam bentuk cerita, bisa kata-kata, bisa analogi atau bentuk pidato. Nah, yang di sini itu tema fantasi juga berfokus pada cerita suatu tokoh dengan karakter secara naratif. Bisa juga misalnya ada pidato kemudian disisipi dengan cerita naratif tentang suatu tokoh, yang itu biasanya kalau seorang motivator, kalau seorang pemimpin misalnya sedang berpidato membahas tentang apa, kemudian dia akan berbelok kepada cerita
bercerita tentang tokoh, misalnya tokoh siapa misalnya, nah itu bisa saja masuk dalam tema fantasi karena itu tidak tidak masuk ke dalam isi pidatonya. Jadi dia hanya menyelingi cerita begitu ya, yang dimaksud dengan tema fantasi di sini. Nah itu sering terjadi dalam kelompok. Karena kadang kita kan kalau di kelompok kan tidak hanya fokus pada apa yang kita bicarakan. Biasanya ada orang yang letuk apa, nah kayak gitu. Nah itu maksudnya ke tema fantasi. Atau tiba-tiba membuat lelucon, tiba-tiba cerita yang beda dari apa yang dibahas. Nah itu maksudnya ke tema fantasi begitu. Oke, berikutnya nah ini kalau ini masuk ke visi retoris itu. Visi retoris menjadi mapan melalui tema fantasi yang dimiliki bersama dan membuat kelompok tersebut lebih peka terhadap cara pandang sesuatu. Jadi, jadi di sini ada visi retoris itu misalnya lebih ke dengan cerita-cerita yang misalnya kita sisipkan dalam pidato kita atau misalnya dalam diskusi kita, itu dapat membuat kelompok tersebut lebih peka terhadap apa yang kemudian dibicarakan dalam kelompok gitu ya. Kadang walaupun kalau misalnya tiba-tiba lelucon, tapi kan kadang nanti ketika kita terlalu fokus dengan yang dibicarakan, kadang orang terlalu bosan gitu ya. Tapi ketika nanti kita ada selingan cerita yang lain yang itu masuk dalam tema fantasi tadi, kadang membuat kelompok itu menjadi lebih fokus lagi gitu. Kadang membuat sisipan-sisipan cerita tadi membuat cara pandang baru mereka untuk melihat sesuatu permasalahan misalnya. Nah bisa. Jadi kadang kan kenapa orang itu tidak selalu ketika berbicara tuh tidak hanya monoton berbicara mengenai topiknya saja, tapi kadang dia harus bercerita kesana kemari, itu juga penting untuk kemudian membuat cara pandang baru. Nah itu yang dinamakan dengan visi retoris di sini. Nah, sebuah tema fantasi bahkan visi retoris yang lebih besar terdiri dari jadi bisa menciptakan sebuah karakter, alur plot cerita, setting. Nah ini kayak kalau kita bikin ini ya naskah cerita gitu ya, lingkungan sosio-kultural. Jadi bisa kemudian sebuah cerita fantasi itu udah dibikin. Biasanya ini ditemuin pada kelompok-kelompok misalnya yang ada pembicara seorang motivator. Itu biasanya mereka akan membuat sebuah tema fantasi yang memang ada karakter yang mereka ciptakan di situ untuk bercerita, kemudian ada alur ceritanya, ada settingnya. Nah itu mereka biasanya akan membuat itu. Kemudian itu akan membuat kelompok tersebut memiliki cara pandang baru terhadap sebuah sebuah tema atau mungkin materi yang disampaikan oleh si motivator tersebut. Nah itu sering ditemuin biasanya. Kemudian berikutnya masuk ke fungsi teorinya. Sebenarnya apa sih fungsinya? Mengurangi ketegangan kelompok, bahkan mampu meningkatkan kesolidan. Jadi kelompok yang kohesif dalam lebih ke positif kalau yang ini ya. Jadi lebih solid gitu ya kelompoknya, karena kadang teori-teori kayak gini tuh kalau misalnya kita pakai dalam cara pandang kita terhadap kelompok, itu akan membuat kelompok kita menjadi semakin solid karena bisa saling memahami satu sama lain, memiliki cara pandang yang sama begitu. Jadi membuat lebih solid, menyamakan cara pandang, kemudian menguatkan ikatan emosional dalam kelompok. Nah bisa jadi juga menguatkan secara emosional karena saling tahu cerita satu sama lain, kemudian saling bertukar informasi begitu ya, membuat ikatan menjadi semakin erat, kemudian membentuk rantai fantasi yang kohesif dalam kelompok. Jadi rantai fantasi misalnya kayak menyepakati kata-kata yang sering digunakan dalam kelompok, kemudian jargon-jargon yang ada dalam kelompok, itu juga sebuah bentuk dari rantai fantasi yang dibikin dari kelompok-kelompok gitu. Biasanya kan Anda memiliki panggilan tersendiri dalam kelompok misalnya, atau misalnya Anda punya kalimat kata-kata yang
memang disepakati dalam kelompok tersebut yang membuat itu membentuk rantai fantasi yang menjadi kelompok tersebut menjadi kohesif atau menjadi padu gitu. Nah, di sini contohnya di dalam sebuah kelompok ketika salah satu anggota berkata cus, kata-kata cus kalau zaman dulu ya, atau kui kalau sekarang. Nah, seluruh anggota kelompok akan langsung berkumpul untuk pergi bersama. Mengerti bahwa arti kata cus adalah ajakan untuk segera berkumpul untuk pergi bersama. Nah, ini memiliki tema fantasi yang sama sehingga membentuk rantai fantasi. Jadi ini contoh simpel saja sebenarnya. Jadi dari kata-kata tersebut yang udah disepakati, yang memang udah dipahami bersama, menjadi sebuah kesepakatan dalam kelompok yang kemudian itu membuat rantai fantasi dalam kelompok gitu. Yang lainnya ini lebih ke ini tayangan bukan empat mata. Itu misalnya presenter Tukul itu kan sering gerakin tangan gitu ya, tapi kemudian penontonnya udah otomatis bilang iya gitu karena mereka udah menyepakati hal tersebut, dan itu adalah bagian dari rantai fantasi yang diciptakan dalam acara tersebut gitu ya. Tukul sukses menyampaikan simbol yang dimaknai sama oleh penonton dan membuat suasana menjadi hangat dan kohesif. Jadi kayak padu ngomongnya, tepuk tangan kemudian mengatakan kata-kata iya sesuai dengan gerakannya Tukul misalnya. Nah, itu bentuk dari rantai fantasi yang muncul. Itu contoh sederhana saja. Oke, mungkin nanti bisa dipelajari lagi tentang teori konvergensi simbolik yang saya pikir bisa dicari di beberapa sumber buku dan internet juga bisa. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.